Cek WhatsApp guys, ketemu lagi dengan saya Dani Terkusuma. Kali ini kita bahas saham lagi cuy. Ini aku kasih tahu website pendukung saham ya. Maksudnya kalau kita cari saham, cari apa nilai saham tuh rendah apa tinggi, menganalisa lah secara fundamental, teknikal. Ini ada beberapa website yang aku saranin. Yang pertama pasti RTI Analytics cuy, karena ini gratis, free dan semua bisa di sini. Ada keterangannya cuy, dari EPS, earning per share, dari fundamental, data-data yang terbaru, dari sales, equity, asset, liability, cash flow, net profit, sampai DER juga, ROE, ROA, CR, QR, CRR dan lain-lain. Ini apa kode-kode ini nanti kalian bisa ngerti nanti bertahap ya, nanti aku jelasin satu-satu. Tapi ini sangat bagus sekali sih. Maksudnya tuh kita bisa ngelihat berapa sih utangnya, berapa persen utangnya. Kalau yang sebenarnya sih berpengaruh nanti kalau kita nanam saham ya. Misalkan yang paling penting tuh, kalau aku sering lihat-lihat apa analisis yang fundamental kayak Lok Eng Hong dan lain-lain tuh, mereka tuh nyarinya tuh pasti kalau nggak PBV, PER sama PBV. Nih price earning ratio sama PBV. Jadi cari yang paling gampang tuh di bawah, kalau PBV ini di bawah 10, kalau PR tuh di bawah 1, kalau PR di bawah 10. Kita bisa cari misalkan kemarin sih aku udah ngelis sih. Wah, ini dia. Aku udah bikin list sendiri cuy. Jadi semua saham di BI udah aku list. Nah, ada yang kalau yang hijau ini yang akan aku beli nanti kalau ada duit ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Terus aku kasih keterangan di sini, PR-nya berapa, PBV-nya berapa, PSR-nya berapa. Jadi kode-kode yang hijau ini udah aku list nih, oke nih bakal kode. Terus kadang ada yang aku kasih sosok, misalkan ini ada, kalau kalian nggak ngeliat di sini ada tulisan Lok Eng Hong. Jadi si master saham di Indonesia ini dia beli PTRO kan, PTRO dia punya berapa 10% ke atas lah kalau nggak salah. Terus PR-nya bagus di bawah 10, 7,9, PBV-nya bagus di bawah 1, 0,64. Jadi layak beli banget sih. Makanya gak heran kalau kayak Pak Lok Eng Hong tuh beli PTRO. Terus ada lagi kayaknya, terus pokoknya ada beberapa lah ini, sampai berapa ini, 54 saham yang oke menurutku, yang bakalan ku beli nah kalau ada duitnya. Sementara baru nunggu undian. Terus kalau yang merah ini PR-nya minus tapi PBV-nya di bawah 1. Terus yang ini saham-saham apa, LQ45, Kicu udah aku bikin ini sih. Ini LQ45. Ada beberapa sih LQ45 yang menurutku sahamnya bagus untuk dibeli. Dari kita ngecek PR sama PBV dong. Jadi sesimpel itu sih kadang aku nilainya. Terus kalau zaman dulu kan kita harus ngitung dari fundamental keuangan, itu kan kita ngitung manual. PR kan ada rumusnya, PBV ada rumusnya gitu kan. Sekarang kan karena ada aplikasi yang tadi aku sebutin, RTI, jadi nggak usah repot rempong-rempong, tinggal klik aja misalkan BBNI, masuk. BBNI itu salah satu bank yang paling masih sangat oke untuk dibeli sih cuy. Ini PR-nya masih di bawah 10 kali, PBV-nya di bawah 1 kali. Nanti penjelasan detailnya nanti ya, kalau aku udah paham banget. Kalau karena aku orangnya simple aja, jadi pokoknya kalau nyari itu yang PR-nya tinggi, PR-nya di bawah 10, PBV-nya di bawah 1, udah gitu aja. Paling gampang. Jadi kalau yang LQ45 itu ada BBNI, Adro juga ini 6,19, PR-nya, PBV-nya 0,6, ada Bank BTN, PR-nya tuh 7,43, PBV-nya 0,83. Ini update-nya seminggu yang lalu sih, aku belum update yang harga saham yang sekarang. Karena kan harga saham misalkan naik turun kan berpengaruh juga sama PR. Tapi kurang lebih masih segini lah. ITMG, Seril nih yang paling oke nih sebenarnya, Seril
Sri Rahayu. Harganya juga masih murah, cuma 200 saja. Jadi kalau beli 100 lot minimal berapa tuh? 2000, 20.000 ya, 20.000 doang satu lot. Jadi murah, nggak terlalu mahal. Tinggal tinggal langsung beli langsung banyak lah, sama Elsa. Nah, kalau sekarang tuh sahamku tuh tinggal satu cuy, karena kemarin tuh udah aku hantam ke real, karena real tuh lagi ada promo ini kan. Kemarin tuh dia lagi undian, tapi belum selesai undiannya, belum di tahap apa. Nah, ini nih program pasti real, jadi sampai 30 Juni sebenarnya udah selesai sih programnya. Nah, ini aku udah cutting hold sampai 30 Juli. Nah, ini baru direkapitulasi ini sekarang 3 sampai 14. Mereka lagi rekapitulasi data. Nah, habis ini tanggal 18 sampai 28 nanti aku klaim nomor undian. Klaimnya yang udah pernah aku bikin ininya sih. Apa? Tutorialnya juga di video yang lain, nanti kalian bisa klik. Nanti aku taruh di atas nih linknya. Ini juga udah ada namaku ditaruh di sini nih. Apa itu SID? Itu dari mana? SID itu identitas akun efek Anda, dan Anda bisa minta atau menyalakan ke securities Anda, tempat di mana Anda membuka rekening saham. Bisa dicek di YouTube-nya Mas Dani Trikusuma. Ini udah ada nih, aku udah dipromoin. Tapi paling ya yang nonton juga sih gitu. Nah, ini cara mengklaim. Nah, ini coy, udah aku bikinin. Nah, ini dia. Nanti kira-kira seperti ini dia. Nanti ada SID nomor kita, nama kita, terus ada total nomor undian kita tuh dapat berapa. Terus dia udah auto, kalau kita ngelot berapa hari itu udah langsung dikalikan sesuai perjanjian ini. Gitu. Terus aku lihat di sini real ini emang emiten baru cuy. Jadi emang belum dilirik orang lah. Tapi pemegang saham retailnya udah termasuk banyak cuy, udah sampai 5.300-an orang nih. Jadi untuk naikin agak susah juga nih. Jadi aku belinya real itu di harga 50 juga. Tapi sempat pernah beli di harga 56. Jadi rata-rata sih aku di 52. Jadi masih sebenarnya sih rugi 200 ribuan, tapi nggak apa-apa. Tapi secara keseluruhan duit itu masih untung sih. Cuma untungnya sedikit, cuma 100. Dan di sini sih kekuatannya Eril kalau menurutku sih karena DR-nya. DR tuh debt equity ratio tuh dia utangnya sedikit cuy. Jadi sebuah perusahaan properti utangnya sedikit tuh bagus. Jadi dia nggak punya beban untuk bayar utang ke perusahaan lain atau ke bank-bank itu. Utangnya cuma 0,44%. Mantap nih. Kemungkinan sih bisa naik terus nih real nih. Nunggu Covid selesai kali ya. Sama memang sih keuntungannya masih sedikit ya, tapi untuk di kala Covid ini dia masih untung aja, masih oke lah daripada minus kan. Cuma ini cash flow-nya lagi minus, mungkin karena baru bangun bangun apa properti yang baru ya. Jadi it's okay lah menurutku. Nah, terus ada lagi terus di RTE ini banyak cuy, ada menunya tuh banyak, ada finansial, corporate action, dan lain-lain. Kalian bisa klik satu-satu aja. Ngejelasin ini bisa lama ini. Intinya sih kalau aku biasanya yang nonton biasanya stock review, terus profile. Di sini udah ada, yaitu tadi yang aku jelasin, ada PBV, PER, PSR, dan lain-lain, ROE, ROA, DER. Jadi oke. Terus kalau bank-bank DER-nya tinggi tuh karena memang kan uang nasabah yang nabung tuh dihitung utang. Jadi kalau lihat bank kayak BBCA dan lain-lain itu kalian nggak usah ngelihat DER-nya. Kalau kayak bank ini DER-nya 476%, itu bukan utang yang itu ya, karena uang nasabah yang nabung tuh dianggap utang gitu, karena bukan uangnya. Gitu. Kalau pokoknya kalau yang bank tuh kita kesampingkan dulu DER-nya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang lain yang wajib dilihat yuk, selain PER, PBV ya DER-nya itu. ROE juga penting sih. Terus ada aplikasi yang lain tuh Stockbit cuy. Kalau Stockbit tuh kayak
Facebooknya versi saham gitu. Jadi kita bisa komen-komenan sama orang, terus apa, bisa inilah, komen-komenan, terus gontok-gontokan. Aku sering nih beberapa kali juga. Aku kan ngangkat-ngangkat real lah biar banyak orang yang mungkin bisa naikin harga real kan. Tapi ada yang eh nah ini nih misalnya ini nih yang paling, aku kan bilang nih, Demas bulan lalu aku untung di sini, tapi udah aku tinggalin demi real yang lagi undian rumah, plus laporan keuangannya lumayan dan prospek ke depan kan. Terus dibalas, ada yang balas gini, bangun woi mimpi beli saham murah dapat undian, masih harap dapat keuntungan saham, emangnya sinterklas apa? Aduh, aku dibully ya bisa-bisa di sini. Ini contoh orang mabuk buang Demas demi real. Terus aku balesin cuy, terus aku balesin di sini, nah mimpi kan boleh-boleh aja bosku, orang belinya juga harga 50 nggak rugi ya gue bilang. Terus banyak lah, terus aku juga balesin juga di sini, bakal bobok lama sih emang tapi santuy kok bosku, nggak buru-buru, btw aku sering menang giveaway dari duit, sepeda, hp dan lain-lain. Kalau menang rumah gimana? Karena hadiahnya real ini rumah cuy, kalau menang rumah lumayan juga nih. Cuma masalahnya kan hadiah ini ada pajaknya cuy, pajaknya 20% sama 25 gitu, gede juga. Jadi kalau aku menang rumah nih kira-kira harus punya cash 200 juta juga untuk bayar pajaknya. Tapi terus aku tanya adminnya kan, kalau misalkan punya rumah mending dijual aja, jadi nggak perlu bayar itu. Oh, tapi sebenarnya aku gak ngincer rumahnya, ngincer mobilnya karena aku belum punya mobil. Tapi ya udahlah, nanti tergantung keberuntunganku, kita lihat seberapa beruntungnya dan diriku semua. Oke cuy, segitu aja. Jadi dua aplikasi ini aja menurutku sih yang oke untuk pemula ya, kayak aku, kayak dirimu, RTI, Alan Analytics sama Stockbit buat ya baca-baca lelet. Tapi kalau sebenarnya ini lengkap tapi harus berlangganan, jadi agak eh, mahal juga sih pelanggannya, 250.000 cuy. Tapi kalau RTI ini free, jadi tinggal daftar biasa aja. Oke, bye, assalamualaikum.